Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim pengabdian masyarakat Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan UMY, saya Inayati bersama Yoni Astuti dan Lili Suryani ingin menyampaikan satu hasil pengabdian masyarakat kami dengan judul Cegah Resistensi Kuman dengan Pengkaderan Kelompok Peduli Antibiotik Rasional. Latar belakang dari kegiatan pengabdian masyarakat ini bahwa kita tahu penyakit infeksi masih merupakan penyebab penyakit yang banyak ya di dunia maupun di Indonesia. Kita lihat bahwa data tahun 2010 di Indonesia sebanyak 31,2% kematian yang telah disebabkan penyakit infeksi. Penyakit infeksi bisa disembuhkan dengan antibiotika, tetapi pada kenyataannya beberapa antibiotika digunakan tidak rasional karena ada data menunjukkan 40-62% antibiotika ini digunakan untuk keperluan pengobatan yang sebenarnya penyakit tersebut tidak membutuhkan antibiotik. Ada juga data menunjukkan 30-80% penggunaan antibiotik ini tanpa indikasi. Akibatnya adalah terjadi resistensi terhadap kuman, di mana kuman menjadi tidak bisa lagi dibunuh dengan antibiotik karena bersifat resisten. Data dari antimikrobial resisten di Indonesia ini menunjukkan 43% Escherichia coli, bakteri pada gastrointestinal atau pencernaan menunjukkan resisten terhadap berbagai antibiotik. Untuk menangani masalah tersebut sebenarnya edukasi itu sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, di mana pemahaman masyarakat ini bisa melalui dengan cara penyuluhan ya, di mana penyuluhan tatap muka ini cukup efektif dibandingkan dengan penyuluhan melalui media massa ataupun melalui lab. Karena ada satu penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman ya dengan melakukan penyuluhan melalui tatap muka sebanyak 9,3% menjadi 50%. Nah, untuk itu pada pengabdian ini kita akan melakukan pengabdian di Desa Ambar Ketawang, Gaming Sleman, di mana daerah Ambar Ketawang ini adalah daerah perkotaan, di mana ketersediaan antibiotik ini mudah diperoleh, dan kemungkinan untuk ditemukannya penggunaan antibiotik secara tidak rasional adalah cukup besar, sehingga harapannya pengabdian ini cukup bermanfaat. Tujuan pengabdian masyarakat, satu, meningkatkan pemahaman hal yang sasaran tentang penggunaan antibiotika yang rasional dan pemahaman tentang resistensi kuman sebagai akibat penggunaan antibiotika yang tidak rasional. Yang kedua adalah meningkatkan peran masyarakat dan kader kesehatan dalam rasionalitas penggunaan antibiotika. Yang ketiga adalah pembentukan kelompok peduli penggunaan antibiotika rasional dan tersedianya panduan program kerja kelompok peduli penggunaan antibiotika di Ambar Ketawang. Metode yang kami lakukan dalam pengabdian ini meliputi satu, melakukan sosialisasi antibiotika, penggunaannya secara rasional dan sosialisasi tentang resistensi kuman sebagai akibat penggunaan antibiotik yang tidak rasional. Metode kedua, melakukan fokus group discussion kepada kelompok masyarakat. Itu tujuannya adalah untuk menggali persepsi tentang penggunaan antibiotik yang rasional. Kemudian berikutnya adalah melakukan latihan pemantauan penggunaan antibiotik yang terjadi di masyarakat. Nah, kemudian berikutnya kita melakukan evaluasi, analisis, dan mendiskusikan hasil uji coba pemantauan penggunaan antibiotik melalui survei. Kemudian yang berikutnya kita menyusun panduan program kerja kelompok peduli penggunaan antibiotik rasional. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam pengabdiannya adalah leaflet. Kita lihat leaflet di sini tentang gunakan antibiotika secara tepat untuk mencegah kekebalan kuman. Leaflet tersebut nanti kita lakukan sebagai salah satu media ajar untuk memberikan sosialisasi ke masyarakat, kemudian kisi-kisi fokus group discussion, dan yang untuk memandu dalam kita melakukan FGD dan kuesioner digunakan untuk melakukan survei ya, melakukan survei tentang ketersediaan antibiotik dan obat yang ada di keluarga. Untuk sosialisasi hasil dari pengabdian ini kita bisa lihat dari sosialisasi sudah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2017 sebanyak 56 orang. Masyarakat cukup antusias ya mengikuti tahap sosialisasi tersebut, ditunjukkan dengan peran serta aktif dan diskusi yang cukup banyak ya, pertanyaan-pertanyaan dari
para audiens. Kemudian yang kedua dari focus group discussion ini sudah juga dilakukan pada tanggal 28 April 2017. Ini diikuti oleh 32 kader Posyandu dan PKK. Ya, dalam melakukan focus group discussion ini kita bagi menjadi 2 kelompok yang mana dalam masing-masing kelompok nanti difasilitasi oleh 1 fasilitator dan dibantu oleh 1 transkriptor, jadi yang nanti akan mentranskrip hasil dari FGD tersebut. Kisi-kisi FGD meliputi bagaimanakah pemahaman saudara tentang obat, kapankah antibiotik digunakan, apakah yang sebaiknya dilakukan apabila terjadi infeksi, kemudian bagaimanakah cara mengkonsumsi antibiotika, apakah alasan mendasar cara minum antibiotika tersebut, kemudian bagaimanakah resiko penggunaan antibiotik dan apakah yang seharusnya saudara lakukan apabila berobat ke dokter dan mendapat resep antibiotika pada saat sakit. Ini adalah kisi FGD-nya. Nah, ini mungkin kita bisa lihat resume dari FGD masing-masing kelompok. Jadi ada beberapa pemahaman-pemahaman yang sudah disampaikan oleh masyarakat tentang beberapa penggunaan antibiotika. Ya, kemudian hasil berikutnya yaitu tentang kegiatan pelatihan pemantauan, jadi survei tentang penyediaan penggunaan obat antibiotika di rumah. Ini jumlah pesertanya adalah kader sebanyak 15 orang, dibagi dalam 3 kelompok, sehingga dalam satu kelompok ada 5 orang kader. Kemudian mereka, kelompok-kelompok kader tersebut melakukan survei penyediaan dan penggunaan obat di rumah ya. Kemudian dilakukan pada satu kepala keluarga untuk seorang kader. Nanti mereka mensurvei tentang penyediaan dan penggunaan obat. Kemudian yang berikutnya adalah hasil survei setiap kader nanti dikumpulkan dalam satu kelompok dan dibuat satu laporan per kelompok. Kemudian laporan akan dipresentasikan masing-masing kelompok dalam pada jadwal pertemuan berikutnya. Ini adalah hasil surveinya. Kita bisa lihat ada 3 kelompok, kelompok A, B, dan C. Kita bisa lihat jenis obat-obat yang ditemukan. Jadi beberapa obat yang sifatnya memang obat-obat yang digunakan untuk mengurangi gejala ya simptomatik. Kemudian juga obat-obat yang bebas terbatas, misalnya obat batuk ini ya, kemudian vitamin dan obat-obat yang resep dokter biasanya untuk obat-obat bagi orang tua ya, misalnya untuk ini untuk penurun tensi ya, hipertensi ya seperti itu. Kemudian umur pengguna ini juga bervariasi dari usia balita sampai usia lansia. Jumlah kakak yang disurvei ya ada 7, ada total semuanya adalah 18 kepala keluarga. Ini laporan survei penyimpan obat di keluarga sudah dilakukan tiap-tiap kelompok. Kemudian yang berikutnya, pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan kader tentang penggunaan antibiotik perlu ditingkatkan. Maka salah satu upayanya adalah kelompok peduli penggunaan antibiotik rasional Ambar Ketawang ini perlu dibentuk. Jadi perlu pembentukan kelompok peduli penggunaan antibiotik rasional. Ini yang anggotanya adalah semua peserta yang terlibat aktif. Ya. Jadi semua yang kader PKK yang aktif masuk dalam kelompok peduli penggunaan antibiotik rasional. Berikut adalah buku panduan yang digunakan untuk kelompok peduli penggunaan antibiotika rasional dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang penggunaan antibiotika yang rasional dan resistensi kuman sebagai akibat penggunaan antibiotika yang tidak rasional. Kesimpulan yang bisa kami sampaikan dalam pengabdian masyarakat ini, masyarakat memahami obat, antibiotika, dan bahan herbal. Tetapi masyarakat belum memahami cara minum antibiotika. Belum memahami tentang pengenalan tanda infeksi, dan penanganan infeksi di masyarakat masih melibatkan aspek kultur dan spiritual. Hasil survei, keluarga menyimpan obat dalam kotak obat. Jenis obat keluarga yang ada yaitu obat bagi anggota keluarga usia lanjut, obat bebas terbatas, dan suplemen. Tidak ditemukan antibiotika atau obat-obat kedaluarsa. Masih ditemukan obat yang dilarang beredar. Kelompok peduli penggunaan antibiotik rasional Ambar Ketawang melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan buku panduan kelompok peduli penggunaan antibiotik sebagai pedoman. Ini daftar pustaka yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.